Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darul Hikmah Jabir. Barangkali nanti Ustaz dapat memperkenalkan diri lebih lanjut. Kami mohon berkenan kiranya Ustaz nanti di akhir ceramah dapat sekaligus memimpin doa penutup. Semoga kita bersiapkan diri dan kami persilakan kepada Ustaz Lutfi Firdaus LCMA untuk memulai ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Hadirin sekalian, setiap dari kita setelah menjalankan ibadah Ramadan tentu punya catatan-catatan yang baik. Di antara catatan baik itu adalah bahwa selama Ramadan kita telah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat itu adalah berupa semangat untuk beramal soleh, semangat untuk beribadah berjamaah termasuk bersaudara. Semangat ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Karena kaidah Allah mengatakan, barang siapa di antara hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, maka pasti Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat baru, semangat-semangat baru. Dan sebaliknya barang siapa yang kufur, tidak pandai mensyukuri nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan akan dikurangi nikmatnya, tetapi langsung disiapkan azab yang sangat pedih,
yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa kufur terhadap nikmat itu adalah dosa yang sangat besar, dan sebaliknya mensyukuri nikmat adalah kewajiban yang harus dilakukan. Maka di antara cara bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat memiliki semangat beramal soleh ini, hari ini kita berkumpul untuk sama-sama bertadarus, mengkaji dan mempelajari tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa beristiqomah di dalam beramal soleh. Yang di antara di dalam amal soleh itu adalah bersaudara, karena amal soleh umum mencakup semua bentuk amal, apakah sholat, puasa, dan diantaranya adalah persaudaraan Islam. Ini semuanya membutuhkan keistiqomahan. Tentu semangat amal soleh kita selama bulan Ramadan sebagai bagian daripada untuk mewujudkan keistiqomahan kita tidak harus sama persis seperti, jadi amal kita setelah Ramadan ini tidak harus sama persis seperti saat Ramadan, agar kita tidak salah paham. Kalau kita memahami istiqomah itu berarti amal kita setelah Ramadan sama persis kualitas dan kuantitasnya, maka kita tidak akan pernah dikatakan orang istiqomah. Karena tidak mungkin kita bisa menyamakan amal kita setelah Ramadan itu dengan amal kita saat Ramadan. Karena kalau Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengkondisikan sedemikian rupa sehingga semua orang itu semangat beramal. Bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, kalau datang Ramadan itu sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Jadi suasana bulan Ramadan itu keimanan begitu kuat sehingga orang itu terdorong untuk bersemangat di dalam beramal soleh. Maka berbeda dengan setelah Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri amalnya berbeda antara setelah Ramadan dengan Ramadan. Itu Rasulullah, apalagi kita. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah hadis Ibnu Abbas. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Berarti kedermawanan Nabi, dermawan itu kan amal soleh juga. Memberi, berinfak itu kan amal soleh juga. Kedermawanan Rasulullah SAW ternyata setelah Ramadan tidak lebih dari saat Ramadan. Jadi sampai Rasulullah SAW juga kualitas amalnya tidak sama antara Ramadan dengan setelah Ramadan. Kalau kita menganggap bahwa istiqomah itu berarti sama persis seperti Ramadan, ya kita tidak akan pernah dikatakan istiqomah. Intinya yang penting adalah nilai-nilai kebaikan selama bulan Ramadan itu tetap kita pertahankan. Amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu masih kita lakukan meskipun kualitas dan kuantitasnya mungkin berkurang. Yang penting kita jaga meskipun berkurang, dan istiqomah itu adalah yang penting terus continue meskipun sedikit. Amal terbaik itu bukan banyaknya, tapi adalah amal yang adwamuha, yang paling lestari kita lakukan meskipun sedikit. Di antara kiat-kiat untuk bisa istiqomah di dalam amal soleh, yang pertama adalah al-muhafadzatu 'alal iman, menjaga iman. Iman ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal dalam semua ibadah. Kalau kita ditanya apa kiat pertama agar orang semangat beribadah, ibadah apapun, itu pasti jawabannya yang pertama adalah iman. Iman itu energi. Dengan iman kita semangat melakukan ketaatan. Makanya kaidah tentang iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah ketika kita beramal soleh. Beramal soleh maka itu tanda iman kita bertambah. Iman modal bagi kita untuk beramal soleh, dan berkurang ketika melakukan maksiat. Tanda orang melakukan maksiat berarti saat itu dia imannya sedang berkurang. Maka menjaga iman ini penting. Ritme keimanan harus kita jaga agar amal soleh itu tetap bisa kita
jaga juga kita bisa beristiqomah di dalam melakukan amal soleh itu. Maka dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ulama-ulama tafsir ketika membahas ayat ini mengatakan, kita itu orang beriman sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tapi tetap diperintahkan aminu, berimanlah. Sudah orang beriman, panggilannya adalah wahai orang-orang beriman, tapi masih diperintahkan untuk beriman. Apa maksud Allah ini? Maka kata ulama tafsir, maksudnya adalah ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus senantiasa menjaga keimanan kita, sehingga iman kita itu akan menjadi energi yang dahsyat yang mendorong kita untuk beramal soleh, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan, di bulan Syawal, dan di bulan-bulan berikutnya kita tetap semangat di dalam beramal soleh. Makanya perintah-perintah di dalam beribadah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya berat, ibadah-ibadah yang paling inti dalam Islam itu seringkali dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa ibadah itu membutuhkan iman. Ya. Ibadah terberat jihad misalkan, ketika Allah mengingatkan orang-orang beriman kenapa tidak mau berjihad, maka ayatnya Allah mulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah idza qamtum ilal ardh. Wahai orang-orang beriman, kenapa ketika dikatakan kepada kalian berjuanglah kalian di jalan Allah, kok kalian idza qamtum ilal ardh, lengket ke bumi, cinta dunia berat untuk mengorbankan diri kalian, mengorbankan harta kalian, kalian tidak mau keluar di jalan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah yang paling tinggi dalam Islam itu berjuang di jalan Allah, paling berat itu membutuhkan iman, termasuk sholat juga, termasuk puasa juga. Kita tahu ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena puasa itu berat, tidak ringan, maka membutuhkan iman, sehingga ketika Allah memerintahkan itu, Allah mulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Inilah kenapa para sahabat Rasulullah SAW itu setiap kali mereka bertemu di antara mereka, nasihat-nasihat yang mereka dengungkan itu selalu iman-iman. Gak mulu ngomongin dunia, gak mulu ngomongin kerjaan, bisnis, duit, harta. Tapi yang selalu diomongin setiap mereka bertemu di antara mereka adalah ta'alau bina najlis nu'insah. Mari duduk sejenak, kita saling mengingatkan tentang keimanan. Kan jarang Pak ya, kita panggil saudara kita pas jalan, ini dulu sebentar, lalu mengingatkan tentang keimanan. Ada nggak Pak? Nah, mungkin kalau kita ngajak orang begitu, dia lagi gila hari ini. Kalau sahabat itu biasa, mau bertemu, kemudian diajak berhenti sejenak untuk duduk bareng, lalu saling mengingatkan tentang keimanan, saling mengingatkan tentang kematian. Bahkan di antara mereka itu sampai menangis terus-terus sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar itu ketika mereka saling mengingatkan tentang kematian. Jadi selalu seperti itu pertemuan para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini masa perkara paling penting, perkara yang mendasar agar orang itu tetap bisa menjaga kualitas amal soleh dan ibadahnya, termasuk berukhuwah bersaudara, membutuhkan iman. Modal yang paling utama orang bisa bersaudara itu adalah iman. Makanya ayat iman dalam Al-Quran itu bunyinya apa? Ayat tentang ukhuwah dalam Al-Quran itu bunyinya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, berukhuwah. Bahkan Allah menggunakan redaksi pembatasan innama. Itu redaksi yang berfungsi membatasi. Artinya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya yang dinamakan orang beriman itu hanyalah yang beriman itu hanyalah ikhwatun, yang bisa bersaudara, yang bisa berukhuwah. Berarti mafhumnya, pemahaman kebalikannya, kalau ada orang tidak bisa berukhuwah, tidak bisa bersaudara, apa yang masalah? Imannya. Maka iman modal untuk bersaudara. Menjaga iman penting bagi kita untuk tetap bisa melestarikan persaudaraan Islam, ukhuwah Islam. Saking pentingnya ukhuwah ini dikaitkan dengan masalah keimanan.
Dan meskipun ayat ini redaksinya adalah redaksi informatif, ini adalah informasi, sebenarnya orang beriman bersaudara, tapi maknanya adalah maknanya insya, maknanya instruksi, maknanya perintah. Redaksi informasi tapi maknanya perintah. Dan banyak dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan perintahnya dalam bentuk informasi. Di antaranya adalah ini: sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maksudnya apa? Bersaudara kalian wahai orang beriman. Wajib bagi kalian untuk bersaudara. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW banyak menegaskan dengan mengkaitkan kualitas iman seorang itu dengan kualitas dia bersaudara, kualitas hubungan sosialnya, kualitas berukhuwahnya, kualitas bermasyarakatnya. Jangan mengira orang itu dianggap oleh Allah soleh, ahli ibadah hanya dengan rajin sholat. Tapi jika dia tidak rukun dengan tetangganya, tidak rukun dengan masyarakatnya, tidak akur dengan sama orang Islam, maka bukan orang soleh, bukan ahli ibadah yang benar, bukan orang beriman. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yutijahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, hendaklah memuliakan tamunya, dan banyak sekali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah ulangi 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu baba'ifahu. Tidak beriman orang yang tetangganya itu nggak merasa aman dari sepak terjangnya, nggak merasa aman dari perilakunya, nggak merasa aman dari ucapannya, lidahnya, tangannya, perilakunya. Nggak beriman orang itu jika suka bikin fitnah di masyarakat. Tidak beriman orang itu jika suka membuat onar di masyarakatnya. Nggak beriman seseorang itu jika dia tidak baik dengan masyarakatnya. Maka iman itu modal kita untuk berukhuwah. Begitu pentingnya bersaudara, berukhuwah, memperhatikan masyarakat lingkungannya itu, sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengkaitkan kebaikannya dengan hambanya itu dengan kebaikan hamba dengan sesamanya. Jadi Allah hanya akan baik kepada hamba yang mau bersaudara, yang mau baik dengan sesamanya. Di antara yang menunjukkan itu adalah hadis riwayat Muslim. Rasul mengatakan, Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hamba, bukan sembarang hamba yang ditolong oleh Allah, yaitu hamba yang biasa menolong saudaranya. Hanya hamba yang biasa menolong saudaranya yang akan ditolong oleh Allah. Menolong saudara itu adalah bentuk ukhuwah yang paling konkret. Dan Allah akan baik kepada hambanya, memberikan bantuan kepada hambanya yang suka membantu saudaranya, untuk memberikan motivasi kepada hambanya bahwa untuk dianggap baik oleh Allah dan mendapatkan kebaikan dari Allah, orang harus baik kepada sesamanya. Bahkan Rasul mengkaitkan husnul khotimah orang itu dengan ukhuwahnya, dengan kebaikannya kepada sesama juga. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, "Sunai'ul ma'ruf taqi masari as-su." Berbuat baik kepada sesama itu mencegah dari penutup hidup yang buruk. Berbuat baik kepada sesama, dan itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Itu bisa mencegah orang dari su'ul khatimah. Sebagian orang itu beranggapan bahwa untuk husnul khatimah, mendapatkan keluasan kubur, mendapatkan rezeki dari Allah saat mati, atau mendapatkan kenikmatan kubur saat mati, itu cukup dengan ibadah-ibadah sifatnya hubungan baik dengan Allah, dengan sholatnya, dengan puasanya. Sebagian orang punya persepsi seperti itu. Tidak. Maka dibantah oleh Rasulullah di sini, "Sunai'ul ma'ruf taqi masari as-su." Yang bisa bermanfaat atau di antara perkara yang bermanfaat bagi orang yang mati itu adalah bukan hanya sholat,
Tapi justru yang dikatakan Rasulullah di sini adalah berbuat baik kepada sesama, bersaudara, berukhuwah. Sehingga ada ayat dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Munafiqun, yang menegaskan tentang hal ini. Dan itu oleh para ulama tafsir dikatakan Allah turunkan untuk menjawab persepsi sebagian manusia yang menganggap bahwa orang itu nanti ketika mati akan mendapatkan kebaikan dari Allah hanya dengan sholatnya, hanya dengan umrohnya, hanya dengan hajinya. Meskipun tidak baik dengan masyarakatnya, tetap akan mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Allah turunkan ayat itu menjawab persepsi sebagian manusia yang salah. Sehingga Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa lanjutnya, Pak? Fa asaddaq. Orang kalau dimatikan Allah semuanya akan minta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, baik kafir maupun mukmin sekalipun akan merengek, minta kepada Allah, baik pendosa maupun pelaku ketaatan sekalipun. Orang taat pun akan menyesal nanti kenapa tidak lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pendosa. Maka mereka minta ditangguhkan barang sejenak untuk hidup. Untuk apa? Mereka tidak mengatakan fausali agar aku bisa sholat, atau fasum agar aku bisa puasa, atau fa'atamilu fa'hujud agar aku bisa umrah atau haji, tidak. Tapi yang dikatakan hamba adalah fa'usolli agar aku bisa fa'asaddaq agar aku bisa bersedekah. Sedekah itu bentuk ukhuwah. Sedekah itu amal kebaikan kepada sesama. Yang diinginkan oleh hamba ketika dihidupkan sejak adalah bersedekah, bukan sholat, bukan puasa. Meskipun kita sepakatlah puasa pasti bermanfaat bagi orang mati, sholat pasti bermanfaat bagi orang mati, haji bermanfaat bagi orang mati. Tapi kenapa yang dikatakan oleh hamba ketika dihidupkan sejenak oleh Allah SWT adalah bersedekah? Untuk menegaskan kepada kita semua bahwa amal kebaikan kepada sesama itu adalah amal yang akan memberikan manfaat besar bagi hamba ketika dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjawab sebagian orang yang punya persepsi salah bahwa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur hanya dengan sholat saja, hanya dengan puasa saja. Ternyata justru amal-amal sosial, amal-amal yang baik kepada sesama itulah yang diinginkan oleh orang mati ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, iman ini penting. Ini modal pertama untuk kita istiqomah di dalam beramal soleh, dan di antara amal soleh itu adalah bersaudara. Modal yang kedua adalah untuk istiqomah adalah muhafadzatu 'alal ikhlas, menjaga keikhlasan. Ikhlas ini penting. Ikhlas ini yang akan menjaga kita untuk tetap bisa teguh dalam amal sampai titik darah penghabisan kita. Orang di dalam hidupnya tidak akan pernah bisa mendapatkan husnul khatimah kalau tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas dalam beramal saleh. Kalau orang beramal saleh tidak ikhlas, biasanya kelihatan amal salehnya di awal saja. Di pertengahan masih kelihatan tapi sudah berkurang. Di akhir gak akan kelihatan lagi. Gak akan tahan orang ikhlas itu. Karena apa? Amal itu membutuhkan kesabaran. Orang ikhlas gak akan pernah bisa sabar. Kalau ada kepentingan dia akan melakukan amal. Kalau gak ada kepentingan gak akan pernah bisa dia melakukan amal. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Fayasbiqul kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, orang di awal hidupnya mengamalkan amalan dari surga. Bahkan jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Saking dekatnya. Istilahnya tinggal 1 amalan sudah masuk surga. Tapi karena didahului catatan amal, maka di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, lalu dia akhirnya masuk neraka. Dia suruh khotimah. Kok bisa? Di awal hidupnya mengamalkan amalan di surga, kok di akhirnya tiba-tiba mengamalkan amalan ahli neraka? Ditafsiri oleh hadis lain, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahliha. Ada di antara kalian orang itu di awal hidupnya mengamalkan amalan ahli surga. Di dalam
pandangan manusia. Jadi dalam pandangan manusia dia mengamalkan amalan dari surga. Padahal hakikatnya tidak. Orang kan nggak tahu keikhlasan manusia, karena ikhlas itu masalah hati. Maka pilihannya seperti amalan dari surga, sholat, puasa, infak. Wah, ini ahli surga ini. Maka divonis oleh manusia ini ahli surga ini. Padahal kata Allah, huwa min ahlina, dia itu penduduk neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Dia seolah-olah penduduk surga hanya di hadapan manusia. Padahal nyatanya dia ketika beramal tidak ikhlas. Orang beramal tidak ikhlas berarti mengamalkan amalan dari neraka. Maka di akhir hidupnya dia akan kelihatan aslinya. Makanya dia di akhir hidupnya mengamalkan amalan dari neraka. Sebenarnya bukan akhir hidupnya saja dia mengamalkan amalan dari neraka. Di awal itu sebenarnya juga mengamalkan amalan dari neraka. Hanya di hadapan manusia kelihatannya amalannya amalan dari surga. Tapi ketika di akhir hidup nggak bisa nipu-nipu orang itu. Orang kalau sudah akhir hayatnya, di akhir ajalnya, mendekati akhir nafasnya, nggak bisa nipu-nipu orang itu akan keto asli nih kan orang Jawa. Nggak akan bisa nipu-nipu. Yang ahli neraka kelihatan ahli neraka, yang ahli surga juga akan kelihatan ahli surga. Sehingga yang memang berhak husnul khatimah dia dapat husnul khatimah, yang memang berhak su'ul khatimah yang akan dapat su'ul khatimah. Jadi tidak mungkin orang itu membangun amal soleh di awal hidupnya kok akhirnya tiba-tiba mengamalkan ahli neraka, nggak mungkin. Pasti akan lebih baik terus, naik terus. Tapi kok ada di dalam hadis itu maksudnya adalah karena di awal hidupnya dia tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas tidak akan pernah bisa bertahan. Seperti kisah seseorang yang ikut perang Uhud. Di awal perang dia luar biasa, heroik. Loncat kanan kiri, tabas kanan, tabas kiri, orang kafir tabas semua. Berani dia seorang nggak takut mati. Maka sahabat mengatakan pada Nabi, dia itu mujahid, innahu mujahid. Dia itu adalah pemberani ya Nabi. Dia itu mujahid sejati, pemberani nggak takut mati ya Nabi. Apa kata Nabi? Huwa min ahlina, dia itu penduduk neraka. Kaget sahabat, kok bisa? Padahal yang dia lihat saat perang itu berani sekali dia, nggak takut mati. Kok disebut Nabi ahli neraka? Tapi mereka harus percaya kata-kata Nabi, karena nggak mungkin Nabi bohong. Nabi kalau mengatakan sesuatu pasti itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benar ahli neraka, maka diamati. Mereka ingin membuktikan, diamati terus dia sambil perang sambil mengamati orang tadi. Gimana sih kesudahan orang tadi itu? Ternyata benar. Di ending peperangan, di akhir peperangan, karena dia sudah penuh luka badannya, dia nggak tahan lagi merasakan sakit. Maka dia ingin segera mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Kok nggak dia tancapkan, dia tindih sehingga menembus dadanya mati dia. Berarti dia mati syahid atas langit tak? Syahid atas langit. Kalau bunuh diri, ya syahid. Bunuh diri, orang bunuh diri berarti mati dalam keadaan berdosa besar. Su'ul khatimah. Berarti benar kata Nabi itu. Dia penduduk neraka, nggak ikhlas dia. Berarti saat perang dia itu penuh heroiknya itu hanya di hadapan manusia saja, padahal dia penuh dengan keinginan untuk dilihat, riak dan sebagainya. Maka ketika penuh luka nggak tahan lagi. Orang kalau nggak ikhlas nggak tahan dengan tantangan beramal soleh, tantangan berjihad. Yang tantangan berjihad adalah menahan rasa sakit luka-luka, nggak tahan lagi, maka dia bunuh dirinya. Seperti itu orang ya, ketika berdakwah, ketika beramal soleh, bersaudara, kalau ada kepentingan, hanya ketika ada kepentingan saja. Ketika nggak ada kepentingan, nggak ada kepentingan, nggak akan bisa beramal soleh, nggak akan bisa bersaudara. Datang kita kalau lagi butuh, kalau lagi nggak butuh, nggak lagi datang kepada kita. Tapi kalau ikhlas, butuh nggak butuh tetap datang kepada kita, tetap bersaudara dengan kita, tetap berhubungan dengan kita. Maka ikhlas ini penting ya ibadallah. Menjaga keikhlasan adalah sir rahasia kita bisa beristiqomah di dalam beramal soleh maupun bersaudara. Yang ketiga adalah di antara tips untuk bisa istiqomah dalam beramal soleh adalah al-muhafadzatu 'ala sholawatil khams, menjaga sholat 5 waktu. Ini paling penting. Inti amal kita itu sholat. Ukuran orang itu bisa dilihat dari sholatnya. Sholatnya baik, sholatnya baik.
Karena sholat itu menjaga orang dari perbuatan keji dan mungkar, menjaga orang dari perbuatan dosa dan maksiat, dan mendorong orang untuk beramal soleh, termasuk bersaudara, berukhuwah. Makanya ketika Allah memerintahkan agar kita beristiqomah, itu diiringi dengan perintah sholat. Fastaqim kama umirta, beristiqomah kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Lalu ayat berikutnya Allah mengatakan wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal lail, dan dirikanlah sholat baik siang maupun malam. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud sholat di sini adalah as-sholatul khams, sholat 5 waktu. Jadi Allah menghadirkan perintah sholat 5 waktu, sholat perintah istiqomah. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk bisa istiqomah orang harus menjaga sholat 5 waktunya. Kalau sholat 5 waktunya terjaga, yang lain akan mudah terjaga. Karena ini inti pembeda antara pendosa dan pelaku ketaatan adalah sholatnya. Bahkan pembeda antara orang kafir dengan orang beriman itu adalah sholatnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Makanya ada perdebatan panjang di antara para ulama tentang hukum orang meninggalkan sholat meskipun malas, meskipun alasannya malas, bukan karena menolak kewajiban sholat, tapi sekedar karena malas. Itu kafir apa tidak? Saking pentingnya masalah ini terkait sholat saja. Kalau amal-amal yang lain tidak ada khilaf di antara ulama tentang orang tidak melakukan amal dengan malas, karena malas itu disebut kafir, tidak ada. Orang nggak misalkan nggak infak, ya dia nggak infak atau nggak bayar zakat karena takut miskin, bukan karena menolak kewajiban zakat. Apakah disebut kafir? Tidak ada ulama mengatakan kafir. Tapi kalau sholat ada, orang malas sholat, apakah kafir? Ada sebagian ulama mengatakan kafir. Saking pentingnya sholat itu, karena ada hadis secara khusus mengatakan yang membedakan antara kita dengan mereka orang kafir itu adalah sholat. Berarti kalau orang sudah meninggalkan sholat berarti sama dengan orang kafir. Itu dalilnya yang mengatakan kafir. Orang yang meninggalkan sholat meskipun malas, meskipun pendapat yang kuat adalah kalau alasannya sebenarnya karena malas, tapi tetap meyakini kewajiban sholat, tidak disebut kafir. Yang disebut kafir adalah yang menolak kewajiban sholat, yang mengatakan sholat tidak wajib, nah itu yang kafir. Tapi kalau sekedar tidak sholat, malas, tapi tetap meyakini kewajiban sholat, tidak disebut kafir. Itu pendapat yang kuat. Tapi ada sebagian yang mengatakan di antara para ulama itu kafir meskipun hanya karena malas, bukan menolak kewajiban sholat. Saking pentingnya sholat 5 waktu itu, maka menjaga sholat 5 waktu harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah dalam amal soleh yang lainnya. Rasul mengatakan istaqimu wa la tusu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Beristiqomahlah kalian, tapi kan nggak akan pernah bisa. Nggak akan orang itu bisa istiqomah terus menerus. Maka di antara tipnya untuk menjaga adalah wa'lamu, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat, menjaga sholat 5 waktu. Memang kalian tidak akan bisa istiqomah, tapi minimal sholat 5 waktu jaga. Itu sebaik-baik amal. Insya Allah kalau sholat 5 waktu terjaga, maka kalian tetap disebut istiqomah. Dalam ayat lain juga Allah menegaskan bahwa hendaklah kita itu minta tolong dari sholat agar bisa istiqomah. Di antara cara untuk bisa istiqomah adalah minta tolonglah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara melakukan kesabaran dan sholat agar bisa sabar, bisa teguh dan bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan. Jadi kita bisa minta tolong kepada Allah melalui perencanaan kita sholat, menjaga sholat 5 waktu itu. Kalau kita jaga sholat 5 waktu itu, maka yang lain akan terjaga. Maka sholat 5 waktu harus kita jaga kalau kita ingin disebut istiqomah. Yang ke berapa? Di antara kiat untuk bisa istiqomah di dalam amal soleh, apapun bentuk amal soleh itu, adalah at-tawassut fil a'mal, mengambil sikap pertengahan dalam amal, tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu dicela juga dalam amal kita, tapi juga nggak boleh meremehkan. Pertengahan saja, tidak berlebihan, tidak hulu, tapi juga tidak meremehkan. Orang kalau hulu berlebihan dalam ibadah, dalam beramal soleh, dia akan istiqomah.
Begitu lagi semangat, qiyamul lail semalam suntuk habis sisa sampai mendekati subuh nggak tidur. Besoknya Pak gimana? Masih bertahan? Apa teler? Mungkin meriang masih bisa. Hari ketiga demam Pak. Hari keempat teler, hari kelima mungkin tewas lah. Manusia nggak mungkin ibarat terus-terus tanpa tidur, nggak akan bisa istiqomah. Maka ambil yang pertengahan. Kalau yang boleh ya harus tidur juga. Dulu sahabat Rasulullah, ada 3 sahabat Rasulullah yang bertekad mau beribadah yang hulu, yang berlebihan. Satunya mengatakan, aku mulai aku akan qiyamul dan gak akan tidur. Jadi malam tuh semuanya qiyamul sampai subuh. Dan dianggapnya baik. Dia menganggap itu baik. Yang kedua mengatakan, asumu wa uftir, aku akan berpuasa nggak buka. Jadi puasa malam nggak berbuka. Atau puasa terus-menerus sepanjang masa. Yang ketiga, wala atazawwaju nisa, dan aku nggak mau nikah. Karena menikah itu menghalangiku dari ibadah. Nikah itu identik dengan dunia, dengan nafsu, dengan syahwat, menghalangi dari ibadah. Aku nggak mau nikah. 3 orang itu ketika ditanyakan kepada Nabi, dibenarkan apa diingkari? Diingkari oleh Nabi. Mereka menyangkanya baik, malah diingkari Nabi, tidak benar kalian itu. Ini atau lillahi wa akhsyakum. Aku manusia paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Tapi aku mulailah wa ana. Kalau aku yang mulai tidur juga. Asum wa uftir. Kalau berpuasa aku berbuka juga. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikah. Kenapa? Inna li nafsika 'alaika haqqan, inna li jasadika 'alaika haqqan. Bagi tubuhmu itu hak yang harus kamu tunaikan. Allah memang punya hak yang harus kita tunaikan, tapi tubuh kita juga punya hak yang harus kita tunaikan. Hak Allah kita tunaikan, hak tubuh juga harus kita tunaikan. Keluarga kita juga punya hak atas kita yang harus kita tunaikan. Jadi jangan egois. Mentang-mentang habis semangat ibadah semuanya dilupakan. Atau keluar berjihad lalu keluarganya nggak dikasih nafkah, tidak benar juga. Haji tapi keluarganya nggak ditinggali duit, nggak benar juga. Itu hulu. Atau punya anak harta kaya sudah diinfakkan, nggak diwariskan, itu hulu juga nggak boleh. Pertengahan saja. Atau bersedekah tapi berlebihan, masih dibutuhkan istrinya, dibutuhkan anaknya, disedekahkan, itu hulu juga. Punya mobil satu-satunya untuk berangkat kerja, untuk mengantar anak, disedekahkan. Dengan alasan siapa yang berinfak maka akan diganti lebih baik. Kalau infak 1 mobil dapat 2 mobil, lalu diinfakkan. Ini nggak benar juga. Nggak benar, ini hulu. Nggak akan bisa istiqomah orang. Lama-kelamaan justru malah persepsinya jadi buruk terhadap Islam. Ya, karena salah memahami. Nabi ibadahnya setengah-setengah. Ibadahnya adalah i'tidal, tawassul, pertengahan, sehingga bisa istiqomah. Wallahi la yamalullah hatta ta'malu. Demi Allah, Allah gak akan bosan ngasih pahala atas amal kalian. Tapi yang ditawarkan Allah, kalian yang bosan. Kalau kalian ibadah terus sepanjang masa gak ada istirahatnya, Allah gak bosan ngasih pahala kepada kalian. Bukan masalah Allah gak mau ngasih pahala. Jika kalian banyak ibadahnya, enggak, berapapun akan dikasih Allah. Cuma masalahnya kalian yang akan bosan. Itu kata Rasulullah. Kalian akan bosan kalau beramal terus, beribadah terus, bosan, akhirnya gak istiqomah. Sedang saja. Kayak berukhuwah juga, kalau berlebihan juga bisa bosan. Kalau tiap hari kita datang ke rumahnya Pak, bosan nggak akhirnya saudara kita? Bosan. Sekali-kali aja. Istri juga kalau terus-terusan jadi bosan juga. Sekali-kali saja. Maka kadang orang harus pergi, biar harus lumo, harus merantau, atau sekali-kali pergi jauh sehari 2 hari. Biar apa tumbuh kerinduan. Jangan terus-terusan di rumah, bosan istri kita. Keluar Pak, kerja Pak. Bosan. Meskipun kita nggak udah pensiun, gaji sudah ngalir terus, nggak perlu kerja, tetap harus keluar. Untuk apa? Tajdid, pembaharuan suasana. Biar nggak bosan istri kita, anak-anak kita. Jadi sebenarnya itu kalau berlebihan orang itu bosan jadinya. Pertengahan saja, pertengahan. Ya. Jadi pertengahan. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW saat Nabi Waqqas.
pernah mau bersedekah, dan sedekah itu amal soleh, mau bersedekah secara berlebihan. Ya Rasulullah, aku punya harta banyak, anakku cuma satu perempuan lagi. Aku ingin sedekahkan 2/3 hartaku. Buat anakku 1/3 saja ya Rasulullah, karena cuma satu. 1/3 pun sangat melebihi cukup, bahkan bisa diturunkan kepada keturunannya. Saking banyaknya hartaku karena satu dan bolehkah aku sedekahkan 2/3? Kata Rasulullah, jangan, nggak boleh. Setengah ya Rasulullah, nggak boleh juga. Di setengah nggak boleh. Udah 1/3 aja kata Rasulullah. Itu pun sudah terlalu banyak. Jadi yang lebih baik berarti kurang dari 1/3. Karena kata Rasulullah 1/3 itu sudah terlalu banyak, maka kurang dari 1/3. Kamu itu kalau meninggalkan ahli warismu kaya, banyak harta, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka susah, miskin. Jadi Rasulullah mengatakan pada saat berlepas cara pertengahan di dalam bersedekah. Jangan berdalil dengan kisah tentang Abu Bakar. Abu Bakar dalam hijrah yang kita pahami dalam sejarah kan bawa semua hartanya. Ketika ditanya oleh Rasul, kamu tinggalkan apa untuk istrimu, anakmu, keluargamu? Abu Bakar itu lahumullah wa Rasul. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Berarti kan seolah tidak meninggalkan apa-apa. Nah, banyak orang berdalil dengan itu Abu Bakar itu kalau sedekah 100% nggak ditinggalin apa keluarganya. Akhirnya apa? Kalau punya rumah, salah satu rumah disedekahkan. Udah ngontrak saja. Ya. Punya satu motor sedekahkan. Udah naik angkot saja. Ya, hari pertama bisa sabar naik angkot. Seminggu masih tahan bau keringat tetangga angkotnya. Minggu kedua sakit nggak kerja. Minggu ketiga di PHK karena lama nggak kerja. Ada yang kehilangan kerjaan, jatuh miskin ya. Salah paham. Ada 2 jawaban tentang kisah Abu Bakar ini. Pertama, kata-kata Abu Bakar itu sekedar mubalaghah, kiasan berlebihannya Abu Bakar. Nggak mungkin lah manusia sekali Abu Bakar menelantarkan keluarganya dan tinggalin apa itu nggak mungkin. Sekali Abu Bakar itu manusia yang sudah direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhu itu diantaranya Abu Bakar. Allah meridhoi sahabat diantaranya Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat terbaik nomor 1. Nggak mungkin lah menelantarkan keluarganya. Abu Bakar mengatakan aku tinggalkan mereka kepada mereka Allah dan Rasulnya, itu bukan berarti Abu Bakar tidak meninggalkan nafkah. Ini pertama. Kedua, seandainya benar Abu Bakar tidak meninggalkan, keluarga Abu Bakar sudah siap. Istrinya siap, anaknya siap, mertuanya juga penting siap juga. Mereka dermakan Abu Bakar, menantunya dan suaminya bagi istrinya untuk dakwah untuk Rasulullah, maka mereka siap. Lah, istri kita siap nggak? Nggak siap. Terkadang istri siap tapi mertua nggak siap. Malah turun tangan mertua intervensi. Nggak bisa kita niru Abu Bakar. Nggak bisa. Di samping cara memahaminya tidak seperti itu juga. Jadi ada dua penafsiran. Maka tidak benar berlebihan di dalam berinfak atau bersedekah dengan menggunakan dalil-dalil seperti itu. Pertama saja, termasuk sholat kalau lagi semangat ya jangan kemudian rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, ya jangan. Nggak istiqomah kita, nggak istiqomah. Apalagi kalau jamaah sholat berjamaah, karena di dalam berjamaah itu ada orang tua, ada anak kecil kan. Harus memperhatikan yang paling lemah. Maka sholat berjamaah sedang saja agar bisa istiqomah berjamaah. Kalau panjang terus orang tua nggak mau datang lagi berjamaah, nggak istiqomah akhirnya. Dulu Mu'adz bin Jabal ngimamin sholat isya pakai surat Al-Baqarah. Dan sebenarnya sahabat itu biasa sholat panjang. Pernah juga yang mulai bersama Nabi itu dalam hadis riwayat Hudzaifah Yamani, Nabi satu rakaat pertama aja Al-Baqarah Ali Imran. Al-Baqarah Ali Imran panjang apa pendek?
Sebenarnya biasa saat itu. Satu ketika Mu'ad bin Jabal ngimami sholat isya pakai Al-Baqarah. Masih mending Al-Baqarah kan? Rakaat pertama kedua Al-Baqarah berarti di paru. Itu ada sebagian makmum yang protes ngadu kepada Nabi, ya Nabi, Mu'ad nyuruh sholat mengimami kami pakai Al-Baqarah. Dipuji oleh Nabi apa? Dicela oleh Nabi? Dicela, diomelin. Afatan anta ya Mu'ad, emangnya kamu mau bikin fitnah, mau bikin kacau. Jadi orang sholat panjang malah dibilang mau bikin fitnah. Karena itu akan menghalangi orang istiqomah. Jangan banyak. Kalau sholat berjamaah, kamu jadi imam, perhatikan yang tua, perhatikan ada anak-anak, maka ambil pertengahan saja. Maka kalau sholat isya kurang lebih sepanjang sabihis atau wasyamsi wa duhaha. Itu aja. Jangan lebih dari itu. Jadi sabihis saja kalau bagi kita udah panjang banget kalau isya kan ya. Kali pulang kerja pakai sabihis itu panjang sudah. Apalagi Al-Baqarah. Ya diperhatikan kemampuan jamaah. Itu biar orang bisa istiqomah. Tawassut itu adalah kunci kita bisa istiqomah. Sedang tapi terus itu lebih baik daripada begitu semangat banyak tiba-tiba nggak melakukan sama sekali. Sedikit tapi lestari, kontinu, dijaga itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kelima. Kiat yang kelima adalah istighfar. Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Kok setelah istiqomah kok istighfar? Kata ulama tafsir, karena tidak mungkin kita bisa istiqomah terus-menerus. Kita pasti terkadang jatuh. Manusia tidak mungkin Pak bisa istiqomah terus-terusan. Pasti terkadang lalai, khilaf, atau bahkan melakukan dosa dan maksiat. Gak ada manusia di dunia ini yang bersih dari kesalahan. Gak mungkin ada manusia yang bisa istiqomah terus. Gak mungkin bisa bertakwa terus, beramal soleh terus, bersaudara terus. Pasti terkadang ada gesekan, itu pasti hidup masyarakat itu. Maka cara menutup itu agar tetap bisa kembali kepada istiqomah adalah dengan apa? Astagfirullah, beristighfar. Astaghfiru ilaihi wastaghfiru. Ini penting. Pertama, biar istighfar itu menutup dosa kita. Kalau dosa sudah tertutup, maka dia tidak lagi akan mengajak dosa yang lain. Ini penting, sehingga kita bisa istiqomah. Dosa begitu kita lakukan, nggak langsung istighfar, akan mudah mengajak dosa berikutnya, sehingga dosa berikutnya mengajak dosa berikutnya, sehingga dosa jadi biasa. Pak, nonton sinetron pasti akan melihat aurat wanita ya? Pasti. Pernahkah Bapak setelah nonton istighfar? Pernah nggak Pak? Gak pernah kan? Karena biasa. Karena terbiasa. Dosa itu, padahal itu dosa. Kalau sudah terbiasa, jadi seolah-olah dosa. Seolah-olah istighfar itu diperlukan kalau habis bunuh orang. Dosa yang harus kita istighfar itu kalau habis mabuk, kalau habis berzina baru kita istighfar. Tapi kalau cuma nonton sinetron nggak perlu istighfar, kan nonton. Ada juga kita lihat tahu, nggak semua pemeran wanitanya berjilbab kan, nggak semuanya menutup aurat kan. Pasti kita lihat, tapi nggak pernah kita istighfar karena kita sudah menganggap itu biasa. Gara-gara apa? Ketika nonton pertama nggak istighfar, maka kita diajak nonton berikutnya yang kedua, kemudian diajak lagi nonton ketiga, akhirnya terbiasa. Kita nggak pernah istighfar. Maka istighfar itu maknanya adalah dari kata ghafara menutup. Istighfar minta ditutup. Astagfirullah berarti aku minta agar dosaku ditutup lalu dihapus, sehingga dia tidak punya kesempatan mengajak yang lain. Karena kata Rasulullah, dosa itu ibarat satu noda hitam. Yang kalau kita lakukan nanti maka akan ada dua noda hitam dan sampai membentuk hati kita. Dia akan mengajak saudara-saudaranya, saudara-saudara dosa.
Makna istighfar yang kedua adalah minta selain minta ditutup dosa adalah minta ditutup aib. Astagfirullah ya Allah, tutuplah aibku gara-gara dosa yang aku lakukan. Terkadang jamaah sekalian, kebutuhan kita akan ditutupnya aib kita gara-gara dosa lebih besar ketimbang kebutuhan kita agar dosa kita ditutup oleh Allah. Kita satu aja dosa diungkap di hadapan manusia, gak ada orang mau duduk dengan kita. Kita kalau melakukan dosa dan maksiat bersembunyi dari hadapan manusia. Kalau itu diungkap oleh Allah di hadapan manusia, semua orang akan jijik kepada kita. Bahkan ada di antara dosa kita yang kita bukan hanya malu dilihat oleh manusia, kita sembunyi bahkan dari istri dan anak kita. Padahal biasanya kita itu melakukan kesalahan kalau di hadapan istri dan anak itu biasa, nggak malu-malu lagi. Tapi terkadang ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, kita juga malu dilihat istri dan anak kita. Kalau itu diungkap oleh Allah, bukan hanya manusia masyarakat yang jijik kepada kita, bahkan istri dan anak kita juga jijik. Maka astagfirullah itu kita minta kepada Allah bukan hanya agar dosa ditutup, tapi juga aib ditutup. Kita itu Pak mulia terhormat di hadapan manusia di hadapan masyarakat. Karena apa sih? Apakah karena amal soleh? Apa karena sekadar dosa kita masih ditutup oleh Allah aibnya? Jangan-jangan karena masih sekedar karena Allah masih menutup aib dosa kita, bukan karena amal soleh kita. Kalau Allah buka itu, masya Allah, hina kita di hadapan manusia, rendah kita. Kalau udah begitu nggak ada artinya hidup. Itu siksaan psikologis yang tersakit. Orang kalau sudah terasing meskipun hidup di tengah masyarakat, masya Allah, nggak ada artinya hidup. Bisa bunuh diri Pak kita. Maka kita masih diberikan imbang oleh Allah, ditutup aib-aib kita. Makanya membuka aib dosa itu nggak boleh. Dosa besar, dosa akan lebih besar lagi kalau dibuka. Melakukan dosa itu nggak boleh, tapi menceritakan dosa yang lebih besar lagi nggak boleh. Karena dampaknya buruk luar biasa. Dampak pada diri maupun dampak kepada masyarakat. Masyarakat jangan sampai sering mendengarkan kata dosa sehingga akan terbiasa. Kemudian dosa itu menjadi suatu kebiasaan. Yang terakhir adalah doa. Doa yang penting jemaah sekalian. Doa minta istiqomah. Kita ini lemah, gak mungkin bisa beristiqomah kalau bukan karena Allah menghendaki kita istiqomah. Gak mungkin kita bisa beristiqomah kalau Allah tidak memberi kita kekuatan beristiqomah. Gak mungkin. Manusia semuanya adalah lemah. Istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah kalian, tapi gak akan pernah bisa kalian. Itu Nabi yang mengatakan, gak akan pernah bisa istiqomah. Qul bi hadza khata. Semua manusia itu pasti bersalah, pasti pernah berbuat dosa. Saking pastinya Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudribu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a biqaumin yudribun fayastaghfirullah fayaghfir lahum." Demi zatku, demi jiwaku yang berada di demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian seandainya tidak berbuat dosa, pasti Allah akan membinasakan kalian, melenyapkan kalian. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, kemudian Allah ganti dengan kaum lain yang berbuat dosa, lalu minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni. Jadi seolah-olah dosa itu apa? Perintah Allah. Bahkan kalau orang nggak berbuat dosa apa? Akan dilenyapkan oleh Allah. Tapi bukan begitu cara memahaminya. Karena ini cuma ada-ada Nabi. Jadi ada-ada Nabi nggak terjadi. Karena nggak terjadi, orang yang berbuat dosa itu nggak terjadi. Semua orang pasti berbuat dosa. Ya ada yang tidak berbuat dosa. Saking pasti manusia pasti berbuat dosa. Jadi nggak mungkin kita bisa istiqomah terus-menerus. Dan tidak mungkin kita bisa mampu beristiqomah kalau bukan karena nikmat dari Allah, kekuatan dari Allah SWT. Maka perlunya kita doa. Jangan kita merasa pede dengan keimanan kita. Jangan pede dengan kita sudah mengaji. Jangan pede kita sudah berjenggot, sudah berpakaian Islam, sudah berjilbab, bahkan sebagian dari kita bercadar. Bisa kita jatuh kepada dosa dan maksiat. Dan setan pandai luar biasa. Setan pandai luar biasa. Bahkan meskipun seorang wanita bercadar, bisa saja Pak,
setan itu menghiasi keindahan matanya. Wah, matanya saja sudah kelihatan indah, apalagi mukanya. Bisikan-bisikan seperti itu akan luar biasa. Akan gak ada orang itu yang bisa istiqomah terus-menerus. Maka mintalah doa, ataupun berdoa, minta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk istiqomah. Nabi aja berdoa untuk istiqomah, Nabi. Dan Nabi sampai kemudian mewajibkan kita untuk melakukan doa istiqomah 17 kali dalam sehari. Apa itu Pak? Ihdinas siratal mustaqim, doa istiqomah. Mustaqim dari kata istiqomah. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan istiqomah, jalan lurus. Itu 17 kali wajib. Wajib nggak Pak? Wajib, karena sholat kita harus semuanya ada fatihahnya. Setiap rakaat harus ada fatihahnya. Dan sholat wajib kita itu 17 rakaat kan? Dan sholat fatihahnya 17 kali harus kita ulang-ulang. Ihdinas, ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan istiqomah. Kalau aku belum istiqomah, maka istiqomahkanlah aku ya Allah. Jika aku sudah istiqomah, maka kuatkanlah aku dalam istiqomah. Jika aku sudah kuat, maka bukalah pintu-pintu kebaikan untuk istiqomah di kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kata para ulama, 3 makna ihdinas siratal mustaqim. Jadi, kalau aku belum istiqomah, ya Allah, istiqomahkanlah aku. Kalau aku belum lurus, ya Allah, luruskanlah aku. Kalau aku sudah istiqomah, sudah lurus, kuatkanlah aku agar tetap istiqomah. Jika aku sudah istiqomah, maka bukalah pintu-pintu istiqomah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka perlu kita ihdinas siratal mustaqim. Meskipun kita sudah guru, sudah ustaz. Guru ustaz juga bisa berusaha dan pasien. Nabi saja ihdinas siratal mustaqim. Maka tidak boleh ada mentang-mentang sudah ngaji lalu pasti bisa istiqomah, nggak usah doa. Nggak bisa. Dulu Nabi Yusuf bisa berhasil menolak godaan siapa? Zulaikha, wanita tercantik di Mesir, keluarga kerajaan, punya kekuasaan. Ini kan godaan yang luar biasa. Sudah punya kerajaan, kekuasaan, punya harta, kaya, cantik lagi. Lalu bisa menolak. Luar biasa orang ini, Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf itu bisa kuat menahan godaan, bukan karena semata-mata keilmuannya, bukan semata-mata karena kecerdasannya, kenabiannya, tidak, tapi semata-mata karena Allah. Dan itu dia katakan dalam penjara, Rabbi sijnu habbu ilayya mimma yad'unani wa idza tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, ya Rabb, demi Allah, ya, penjara lebih aku sukai daripada rayuan-rayuan mereka, termasuk rayuan Zulaikha. Sungguh kalau bukan karena engkau telah memalingkanku, menghindarkanku dari rayuannya, pasti aku sudah terjatuh ke dalam godaannya. Jadi kalau bukan karena pertolongan Allah, jatuh ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf manusia juga Pak. Nabi Yusuf manusia juga. Berhadapan dengan orang cantik ya ada juga rasa. Apalagi dalam ruang yang tertutup, yang sebagian riwayat dikatakan, meskipun masih diperdebatkan kebenaran riwayatnya, tapi sekedar sebagai ilustrasi, itu kamarnya, menunjukkan ruang kamarnya Zulaikha itu, pintunya tuh berlapis 7. Jadi masuk 7 pintu baru masuk ruangannya. Itu artinya apa? Rapat, nggak ada orang bisa tahu. Tapi tetap Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan itu kalau bukan karena dari Allah nggak mungkin. Kalau bukan karena engkau yang memalingkanku dari raganya, aku gak akan bisa berhasil menolak ya Allah. Itu Nabi Yusuf rasa lemah. Maka jangan ada orang hari ini merasa pede dengan imannya, pede hanya dengan jenggotnya, dengan sarungnya, dengan jubahnya. Lalu aku gak usah doa pasti bisa istiqomah, gak mungkin. Tetap bisa akan jatuh. Maka berdoalah kepada Allah akan diberikan istiqomah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kiat agar kita bisa beramal soleh. Mari kita tutup kajian kita, pertemuan kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا وجميع المسلمين في هذا المسجد وفي كل مكان ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان المالي. اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان المالي يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Allah
Sallallahu